Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Haleluya. Mungkin kurang kenceng ya, kenceng musiknya ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa dahsyat. Haleluya. Mari saya undang berdiri bersama. Saat ini Bapak Gembala kita masih ada di Jakarta bersama Ibu. Kiranya perlindungan Tuhan menyertai mereka semua. Mari kita masuk bawa kerinduan kita yang paling dalam kepada Allah kita yang dahsyat. Karena segala kebaikannya yang dinyatakan dalam hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Buat pagi yang indah, buat setiap kesempatan. Untuk kami boleh berkumpul bersama-sama. Komunitas kami, Gereja BPCC. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Yang kami rindu naikkan dengan segenap hati kami. Kami tolak setiap panah-panah api dari si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam setiap hidup kami. Kami mohon lawatan Roh Allah yang kudus melawat menjamah setiap kami. Kami boleh merasakan sukacita, hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami hanya mohon perkenanan-Mu atas ibadah ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan di dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang perkasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan persilakan dulu Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan yang menjadikan seluruh hidup kita menjadi indah, baik di mata Yesus maupun di mata dunia. Mari datang kepada Allah kita. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang
jadikan kami indah yang kau pandang mulia. Yes, seturut di dalam setiap hidup kami. Ajarku Tuhan. Yes Lord. Kami mau taat. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu. Yes Lord, di dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan taat, taat dan setia. Yes, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, kami rindu hadirat-Mu, Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Kiara papa papa tasi kiara mata yara bayara masande. Yesus kau ajaib, engkau dahsyat, termulia. Mari sembah, jangan ada yang berdiam diri, sembah Dia, bermazmur baginya. Engkau perisaiku, engkau keselamatanku, ya Adonai, Yesus Tuhan. Haleluya, ya Roh Kudus, jamai lawat, penuhi kami. Kiara patata karata sikina balaya raya la bara la bara la bara la bara la bara. Yesus, Yesus, haleluya. Berapa sikina balaya raya la bara 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 la bara. Yes Lord, ini kami Tuhan. Haleluya. Sebab siapa kami ini Tuhan? Kami debu Tuhan, tapi Engkau jadikan setiap kami berharga di mata-Mu. Tuhan, kami rindu menanggalkan setiap masa lalu kami, segala sesuatu yang membuat kami membuat sedih. Roh Kudus, Tuhan, ini kami rindu Tuhan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau perkenan. Kami rindu Engkau mengubah setiap kami menjadi yang baru, sebab hanya Engkau Yesus yang sanggup melakukannya. Haleluya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami Tuhan. Ku
telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Katakan, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Mari letakkan, ku letakkan, yes Lord, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari lebih sungguh katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yes Lord, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari lebih lagi angkat tangan kita, katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yes Lord, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, yes Lord, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan. Yes, menjadi korban bakaran yang harum. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami percaya biar kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap hidup kami. Sebab itu yang terbaik yang datangnya dari Engkau. Dan kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji bersama dengan kami. Katakan amin dan beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Ada satu ayat mengatakan di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah
oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Katakan amin. Haleluya. Yes. Woo. Serupa dunia ini, namun berubahlah oleh pembaharuan budi, agar kita mengerti kehendak Allah sejati, yang baik dan berkenan dan yang sempurna. Sekali lagi katakan, janganlah kita menjadi serupa dunia ini, namun berubahlah oleh pembaharuan budi, agar kita mengerti, yes, kehendak Allah sejati, yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Firman-Nya mewarnai dunia dengan pikiran baru, kasih-Nya berikan hati baru. Ku rindu mewarnai, yes, dunia dengan pikiran baru, seperti yang ada dalam Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, janganlah kita menjadi serupa dunia ini, namun berubahlah oleh pembaharuan budi, agar kita mengerti kehendak Allah sejati, yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Firman-Nya mewarnai, yes, pikiran baru, kasih-Nya berikan hati baru. Ku rindu mewarnai dunia dengan pikiran baru, seperti yang ada dalam Kristus. Katakan firman-Nya, firman-Nya mewarnai dunia dengan pikiran baru, kasih-Nya berikan hati baru. Ku rindu mewarnai dunia dengan pikiran baru, seperti yang ada dalam Kristus. Haleluya. Musik memuji Tuhan, biarlah kita diperbarui oleh Roh Kudus dan firman-Nya setiap hari, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yes. Haleluya. Firman-Nya mewarnai dunia dengan pikiran baru, kasih-Nya berikan hati baru. Ku rindu mewarnai dunia dengan pikiran baru, seperti yang ada dalam Kristus. Firman-Nya, firman-Nya mewarnai dunia dengan pikiran baru, kasih-Nya berikan hati baru. Ku rindu mewarnai, yes, dunia dengan pikiran baru, seperti yang ada dalam Kristus. Seperti yang ada dalam Kristus. Dengan yakin katakan, seperti yang ada dalam Kristus. Haleluya. Yes, yang rindu diperbarui tiap hari pikirannya bisa lambaikan tangan.
sukacita melimpah-limpah dalam hidup kita. Yes. Katakan amin. Haleluya. Tos dulu kanan kirinya dong, katakan sukacita ya. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Yes. Hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Katakan, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Tangannya mana? Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu. Yesus, kau kekuatanku. Katakan aman. Aman di dalammu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Haleluya. Yesus sukacita kita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Mari berjalan, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Yes. Katakan, kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu. Yesus, kau kekuatanku. Aman di dalammu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Haleluya. Yesus, Engkau sumber sukacita setiap kami. Tidak ada satupun yang bisa mencuri sukacita kita. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu. Yesus, kau kekuatanku. Katakan aman. Aman di dalammu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, kau sukacitaku. Mulialah namamu. Oh, bersuka selalu. Yesus, kau kekuatanku. Amin. Aman di dalammu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, kau sukacitaku. Mulialah namamu. Katakan bersuka dalammu. Yesus, Engkau kekuatan kami. Aman di dalammu, Kau menara perlindungan. Yes. Menari bagimu, Yesus, kau sukacitaku. Mulialah namamu, kaulah sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku.
ini. Luar biasa. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam kita. Tanpa Yesus kita tidak bisa bersuka cita. Katakan amin. Iya, tos dulu kanan kirinya kita akan mendengarkan firman yang ajaib. Yang cemberut bisa dicubit. Ayo, Yesus kita ajaib. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita rindu menjadi seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki. Biar setiap hari kita minta pembaharuan budi buat Allah, dari Allah kita. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kami rindu meninggikan namamu Yesus. Meninggikan namamu, yes Lord. Engkau di dalamku, dan aku di dalammu. Oh, haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata seperti matamu Yesus, yes Lord, memancarkan kasih-Mu. Amin, amin. Kami rindu, kami mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi, yes Lord, seperti-Mu. Oh, haleluya. Mari dengan sungguh dari awal katakan, Bapa Kau setia, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Takkan meninggalkan. Kami percaya dan ku percaya, Yesus Engkau milikku, aku milikmu Yesus. Yes Lord, inilah kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku meninggikan namamu selalu. Yes. Oh, karena ku tahu Engkau ada di dalamku.
dari awal lagi dengan sungguh. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Bapa Engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan. Benar Tuhan. Dan Engkau milikku Yesus. Dan ku milikmu. Setiap kerinduan kami katakan, kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Karena aku tahu Tuhan, ku tahu Yesus di dalamku. Dan aku di dalam Yesus. Kerinduan setiap kami Tuhan. Tulus salib-Mu. Hanya kasih-Mu Tuhan yang bisa mengubah setiap kami. Amin, amin, amin. Biar mataku, kami rindu mata kami melihat seperti mata Yesus melihat. Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Sekali lagi katakan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku menjadi putih seperti hati Yesus, hati yang murni, hati yang tulus. Yes Lord. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti yes Lord. Pancarkan kasih-Mu. Aku mau jadi seperti-Mu Yesus.
sembah Dia. Oh, haleluya. Mari jangan tengok kanan kirimu, sembah Dia. Pandang Yesus. Oh, kami rindu Tuhan. Kami rindu memandang seperti Engkau memandang. Kami rindu biar mata kami seperti mata-Mu, Yesus. Kami rindu Tuhan, Engkau yang menjadi berkat, sumber berkat kami, juga menjadikan kami saluran berkat-Mu buat setiap orang. Kami rindu Tuhan, kami berubah menurut pembaruan budi yang Kau berikan buat setiap kami. Oh, biar setiap pribadi lepas pribadi berkata-kata, bermazmur, Roh Allah yang kudus ini hidupku Tuhan, kami mau berikan kepadamu Yesus. Haleluya, Engkau adalah kekekalan itu. Oh Yesus, Yesus Tuhan termulia, Kau ajaib. Mari sembah, tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan. Sebab apa yang bisa kami balas Tuhan? Ini kami penuh dengan kekurangan. Ini kami makhluk yang hina, yang Kau muliakan Tuhan, menjadi berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih setiap kami dari setiap orang manusia yang ada di bumi ini. Engkau memilih setiap kami Tuhan, menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dan Engkau Yesus, Allah yang dahsyat itu, yang menjadi milik kepunyaan kami. Kiara matasi kiara bayara barara 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 barara. Begitu berharganya hidup kami Tuhan. Engkau yang menebus setiap kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama itu. Saudara-saudaraku, mari belajar lebih lagi mempercayai Tuhan kita. Mari jangan ada yang menyembunyikan dosa lagi. Mari bertobat. Yesus, hidup ini, mari letakkan hidup kita. Yes Lord, pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari angkat tangan kita, katakan dengan sungguh, ku telah mati, yes Lord, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Ya Tuhan, berbicaralah sekali lagi buat setiap kami. Kami percaya firman selalu berhasil mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Karenanya kami tahu ada perjumpaan denganmu karena firman adalah pribadi Allah itu sendiri. Tidak ada kesia-siaan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Semua yang baik, yang indah, yang kudus, yang sedap didengar, dimeteraikan terjadi buat setiap kami yang percaya, sebagaimana tingkap sorga terbuka. Kebenaran sampai pada kami, menyembuhkan, memulihkan, memberi kami jalan keluar. Dan satu nama ditinggikan, dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Adalah topik yang sangat klasik saya mau sharing pada kesempatan siang ini, yaitu kasihilah musuhmu. Dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-35, saya mengajak kita yang bisa lihat ke depan tampilan ayatnya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi pada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun tetapi kamu kasihilah musuhmu dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan dan tidak terima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saya buka summary-nya. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Highlight-nya ada 3, berikanlah, biarkan, janganlah meminta kembali. Saya buka dulu latar belakangnya karena ayat ini nggak bisa dipakai sembarangan. Kalau pinjam nggak kasih pulang tapi perbankan nggak mungkin. Ya, kalau itu terjadi kekristenan akan dibenci oleh perbankan. Nah ini kasusnya begini. Ketika Yesus sampaikan ini, kondisi orang Yahudi yang sedang bersih tegang antara campuran Farisi dan Saduki berhadapan dengan Yesus, sementara mereka hidup itu berdampingan sangat dekat secara keturunan vertikal dan horizontal di dalam sebuah area. Kalau zaman sekarang kita lebih mengenalnya sebagai klaster. Ya, klaster itu adalah perumahan yang biasanya nggak lebih dari 20 rumah. Nah di klaster tersebut pada masa itu tinggallah keturunan ke bawah garis atau keturunan garis ke samping. Jadi suami istri punya anak-anak mereka menikah, ada yang kakak beradik dari orang tuanya tinggal di lahan yang sama, ada yang mertuanya juga ada di lahan itu, dan terkumpullah lingkar keluarga, lingkar 1, lingkar 2, lingkar 3 berada di sebuah bidang tanah yang sama. Akibatnya adalah terjadi yang disebut dengan internal konflik. Ada gampar-gamparan, ada pinjam-meminjam, jadi makanya saya bilang ini tidak bisa diaplikasikan sembarangan.
Karena keluar dari ruangan ini, ntar lu ada yang coba mau gampar gue tangkap tangan lu pokoknya. Ya, jadi ini jangan diaplikasikan sembarangan. Ini latar belakangnya kita paham dulu. Nah, pada orang-orang tersebut, Yesus mengatakan, kalau ada yang tampar pipi satu, berikan juga pipimu yang lain. Buat yang ngambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Biasa kan keluarga besar gampar-gamparan? Ya, ini terjadi juga pada masa itu. Pertengkaran, internal konflik yang menjadi besar, lalu kemudian pinjam meminjam properti. Cepet dulu dong. Apalagi kalau ada keluarga yang bilang, masa lu gak percaya sama gue? Kalau ada kalimat itu, dialah orang pertama yang Anda gak bisa percaya. Karena orang yang bisa dipercaya tidak butuh promosi validasi. Betul? Masa lu gak percaya sih? Nah, udah tuh bangke tuh orang pasti. Lalu kemudian, janganlah meminta kembali. Jadi ini situasinya seperti yang saya katakan tadi. Makanya ini kita highlight dulu. Berikanlah, biarkan, janganlah meminta kembali. Anda bisa framing dengan konteks yang sama ayat ini. Atau Anda mau perluas ini dalam hidup Anda, silahkan. Orang berdosa, Yesus bilang, mengasihi orang yang mengasihi mereka. Di sana Yesus ulang 3 kali. Boleh di next lagi bahannya? Ada 3 kali apakah jasamu diulang. Ada 3 kali. Orang berdosa pun berbuat demikian, orang berdosa pun berbuat demikian, orang berdosa pun berbuat demikian, diulang lagi 3 kali. Siapa orang berdosa di ruangan ini? Oke. Siapa orang berdosa yang ada dalam konteks ini? Sebentar. Matilah kau kalau kau orang berdosa di ruangan ini. Karena harusnya di ruangan ini dipenuhi orang-orang yang sudah diampuni. Sampai di sini paham? Anda dan saya bukan orang berdosa. Tapi orang yang sudah diampuni. Sementara orang-orang yang berurusan dengan Yesus di dalam ayat ini adalah orang-orang yang sudah mengambil bagian dalam baptisan, permohonan dosa dan pertobatan lewat pelayanan Yohanes Pembaptis. Nah, ini situasi latar belakang. Makanya Yesus bilang, apakah jasamu? Lu kan percaya Tuhan udah ngampuni lewat lu punya baptisan pertobatan kemarin. Kalau kau lakukan sama seperti orang yang belum diampuni, apakah jasamu? Jadi kau jangan heran Bapak Ibu kalau kehidupan kekristenanmu dipantau oleh orang-orang terdekatmu dan Anda dituntut berbeda dengan mereka karena memang harusnya Anda dan saya berbeda. Apalagi yang sudah ngambil bagian di stage ini. Katanya singer kok gitu. Katanya WL kok gini. Katanya pemusik kok begitu. Ya, kalau di Bali saya pikir masih lurus-lurus lempeng aja sih. Kalau di Jakarta itu lebih parah sebetulnya. Pemusik-pemusik, ini pemusik masih duduk loh dengerin firman loh. Di Jakarta enggak, keluar makan bakso mereka. Ibadah 6 kali main drum, yang penting PK masuk, selesai, tutup cerita. Ya, hadirat Allah bisa di-create pokoknya. WL, lupa lirik, banyak-banyakin bahasa roh, ketutup. Ya kan? Kalau drama di Jakarta, drama tuh banyak gitu. Makanya paling susah orang Jakarta kau tipu. Karena memang sudah hidup di dalam dunia tipu-tipu. Ya. Bahkan sampai di dalam kalangan gereja pun masuk dunia tipu-tipu. Anda dan saya adalah orang yang sudah diampuni. Harusnya kau berbeda. Kalau mereka baik pada orang yang baik kepada mereka, orang yang belum diampuni juga begitu. Kalau dia pinjamkan untuk dapatkan lebih banyak, orang yang belum diampuni pun demikian. Harusnya Anda dan saya berbeda. Nah, dikatakan kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. Ada 2 hal. Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Boleh di next lagi bahannya.
Dan yang kedua, Tuhan baik terhadap orang-orang jahat. Bapak Ibu, ibadah dalam kekristenan adalah tentang mempersembahkan hidup ini seluruhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Oke, checklist. Kudus itu artinya segala pola dalam hidupmu itu berpihak kepada Tuhan. Itu namanya kudus. Berkenan. Berkenan itu artinya adalah Anda dan saya mencocokkan dirimu dengan Tuhan. Itu namanya berkenan. Yang kemudian disebut yang hidup. Tahu artinya? Beribadah itu bukan ntar, sekarang, selagi lu hidup. Karena kalau udah mati, kau tidak beribadah lagi. Nah, dalam hal beribadah, ada yang namanya penyembahan. Ya, Anda jangan relate-kan dengan penyembahan nyanyi itu enggak. Nyanyian kita di sini itu nyanyian memuji Tuhan. Ya. Yang dipuji siapa? Yang disenangkan siapa? Tuhan. Jadi kalau ada pulang gereja terus bilang, tadi itu lagunya, berkati saya betul lagunya itu. Nah, berarti dia sama dengan setan. Kau tahu keinginan setan terakhir itu apa? Dia ingin disembah seperti Tuhan disembah. Jadi yang harusnya puas dengan pujian setiap hari Minggu, itu Tuhan, bukan kau. Jadi kalau ada orang pindah-pindah gereja, karena dia mengkonsumsi lagu-lagu pujian itu, artinya dia lebih jahat lagi dari Lucifer. Karena dia mau menikmati penyembahan itu. Sampai di sini Anda paham? Jangan mau nyanyi kayak anak Tuhan, sementara mental setan ya. Ya karena banyak orang pindah-pindah gereja karena begitu. Lagunya di sana tuh enak resep gitu sama gue. Resep gitu ya. Oh, rupanya kau mau pengganti Tuhan itu. Ya. Penyembahan itu, apalagi lagu. Kan sering gitu kan kita kejebak. Pujiannya 3 lagu ya, penyembahannya 2. Sedap. Dikategorikanlah tempo lambat dengan penyembahan, tempo cepat dengan pujian. Itu tempo musik, bukan penyembahan pujian, bukan. Penyembahan itu sejatinya adalah hidupmu akhirnya menjadi sama, menjadi mirip seperti yang kau sembah. Itu hukum penyembahan. Jadi kalau Tuhan yang Anda sembah itu baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih, maka Anda dan saya juga harusnya sama. Baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau Tuhan yang Anda dan saya sembah itu baik terhadap orang-orang jahat, maka Anda dan saya juga harusnya tidak menyumpahi orang-orang yang jahat. Betul apa betul? Kalau tidak demikian, maka kau tidak akan mirip dengan pribadi superior yang Anda dan saya sembah. Makanya perjalanan kekristenan itu kan mau gereja mereknya apa, aras gerejanya apa, endingnya cuma satu, jadi serupa seperti Kristus. Nggak ada lain. Secara karakter, vibes kita sama. Sehingga dalam perjalanan kekristenanmu orang bilang, itu orang Yesus banget ya. Bisa ucapkan bersama dengan saya, Yesus banget. Karakter ya, bukan tampilan. Karena belum tentu Yesus itu gondrong. Serius, Yesus gondrong itu kan ada di buku di kertas kalender gereja ya. Zaman saya kecil kan gereja keluarin kalender tiap akhir tahun gitu kan, terus ada Yesusnya gondrong. Tangannya begini. Terus kemudian hatinya nyala. Ya, itu Yesus dugem kali itu, enggak ngerti gue gitu. Tapi yang jelas ujung daripada kekristenan Anda dan saya jadi serupa seperti Kristus. Dan itu yang disebut berbuah. Yang tidak berbuah, cut off. Jadi buat orang yang bilang sekali selamat, tetap selamat, omong kosong. Kalau kau nempel pada pokok anggur, tapi tidak berbuah, namanya kau bukan carang, tetapi parasit. Parasit gak pernah berbuah, dia hanya konsumsi habis. Karena memang orang di akhir zaman ini ada 2 tipe mengaku percaya kepada Tuhan. 1,
adalah orang yang mengaku percaya Tuhan dengan jalan dia mengikuti jalan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang mengaku percaya Tuhan dengan jalan dia suruh Tuhan mengikuti jalan dia sendiri. Beda tipis. Orang model begini bisa hidup berdampingan. Karena Yesus sudah bilang, lalang dan gandum tumbuh bersama. Ada 4 kategori manusia yang Yesus bilang musuhmu. Tapi bukan tentang orang yang Anda musuhi. Tapi 4 kategori orang ini disebut musuhmu. Yang pertama, the next lagi. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Pernah lihat yang model begini? Gak pernah. Saya kirim kau free ongkir kalau mau. Gak usah COD. Saya yang check out nanti. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih di akhir zaman ini populasinya bertumbuh pesat. Kau tebang 1, dia tumbuh 2.000. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih menganggap bahwa dirinya punya hak untuk ditolong. Punya hak untuk meminta. Punya hak untuk menerima. Berapa di antaramu yang dianggap oleh keluarga besarmu ekonomimu lebih baik dari yang lain? Maka mereka yang melarat akan merasa punya hak atas hidupmu. Bantu saya, lu kan diberkati kok. Ya gue mesti dibantu lah. Gimana sih? Kokonya kaya, tapi adiknya miskin. Nah miskin karena gobloknya dia. Kenapa juga kita yang tanggung jawab sama dia punya goblok kan begitu? Setiap orang punya kehendak bebas untuk mengambil keputusan. Betul apa betul? Cuman seringkali yang dipojokkan yang kaya kan. Yang kaya nggak perhatian sih. Udah terus. Tapi inilah rusaknya dunia. Saya ingat betul. Tahun lalu. Kepolisian fokus sekali kepada para debt collector. Saya bilang debt collector tidak salah. Apalagi yang urusan leasing motor. Anda tahu hukum fidusia? Rumit. Beli motor Beat ke showroom. Nggak punya uang tunai. Harus nyicil. Pihak leasing yang dipilih oleh customer akan membayarkan tunai kepada dealer. Setelah dibayar tunai, motor dibawa pulang oleh customer. Customer harus nyicil setiap bulan. Masalahnya, dia fokus pada DP. Dia nggak fokus pada cicilan. DP 1 kali, cicilan 4 tahun. Motor Honda Beat, 6 bulan tidak bayar. Dicegat di jalan. Ditarik, marah, bilang diri korban. Secara hukum fidusia yang harus dilakukan oleh pihak leasing. 1, memberi peringatan kepada orang tersebut secara tertulis. 2, memberi catatan tertulis yang kedua kali mengenai pembayaran cicilan yang tertunggak. Yang ketiga, karena tidak diindahkan memberikan laporan kepada kepolisian. Yang keempat, karena kepolisian tidak diindahkan maka ada pemanggilan ke pengadilan. 5, di pengadilan dia diundang tapi tidak datang. 3 kali gelar perkara. Yang ketiga gelar perkara sah ketok palu. Pengadilan menetapkan supaya motor itu disita. Apakah yang menyita leasing? Tidak. Yang menyita adalah juru sita. Lalu juru sita datang ke alamat berdasarkan apa yang ada di data. Lalu kemudian orang tersebut adalah kontrak dan pindah sana sini. Maka juru sita akan kembali ke pengadilan dan mengatakan orang tersebut tidak ada di alamat tersebut. Itu panjang. Biayanya mahal. Motornya Honda Beat. Mana lebih murah? Panggil pihak ketiga. Cekek dia di jalan. Saya bilang begini, bukan debt collector yang masalah. Yang masalah adalah orang yang kredit tapi akhirnya amnesia. Ini yang bikin masalah kan. Kalau dia nggak amnesia, nggak ada itu semua. Yang saya mau sampaikan bukan tentang kredit atau hutang, bukan. Yang saya mau sampaikan begini. Orang yang nggak tahu terima kasih itu paling jago drama.
jago drama. Dia bikin diri itu dia korban. Dan Tuhan bilang, untuk orang-orang model begini, disebut musuhmu. Yang kedua, adalah orang yang benci kamu. Ini adalah orang-orang yang kemanapun Anda mau pindah domisili, orang yang benci kamu selalu ada. Anda mau pindah ke bulan pun, yang benci kamu selalu ada. Karena tidak bisa semua orang suka kepada kamu. Ada yang gak suka senyummu, ada yang tidak suka tatapanmu, ada yang tidak suka caramu berpikir, ada yang tidak suka karena kau tidak berpikir, ada yang tidak suka caramu berjalan, ada juga yang gak suka dengan caramu bicara. Katanya kamu kalau ngomong kayak nantang orang, padahal itu karena rahangmu maju yang bawah. Siapa yang nancang? Atau mungkin dia benci kau karena mukamu mirip mantannya. Everybody, whatever. Tapi orang yang benci kamu selalu ada. Dan jangan jadi goblok. Datangi orang itu dan tanya, kenapa lu gak suka sama gue? Itu goblok betul itu. Karena gini, dia benci kau itu urusan dia, bukan urusan kau. Urusan kau Tuhan bilang kasihi mereka. Amin. Kategori musuh yang Yesus bilang yang ketiga adalah orang yang mengutuk kamu. Di sini jangan digambarkan seperti kutukan maling kundang. Istilah mengutuk di sini adalah orang-orang yang menantikan hari sialmu tiba. Itu ada. Ada. Entah itu di keluarga, di pertemanan, ada. Jangan Anda pikir semua orang yang nge-love di Instagrammu itu suka kau. Enggak semua. Ya. Apalagi masyarakat Facebook. Saya sejak pakai Instagram agak tersortir itu. Kalau Facebook udah repot saya. Siapa di antara Anda yang punya teman 5.000 di Facebook, Anda hanya kenal 70? Banyak kan? Dan gak semua suka dengan Anda punya jurnal. Makan somai babi, kau foto, baru kau tulis caption, bahagia itu sederhana. Kita gak tahu apa hubungannya somai babi itu dengan bahagia itu dari mana itu. Tapi gak apa-apa kan suka-suka dia dong. Dia yang punya akun kok, terserah dia. Dia mau posting apa kek, tiket pesawat kek. Tapi akan ada yang lihat terus bilang, kayaknya bukan jarinya dia tuh. Nggak penting. Nggak penting. Mau itu jarinya siapa, nggak penting. Tapi buat orang-orang yang pengutuk, itu penting. Dan orang-orang begitu ada. Dia lihat kamu liburan, makan pindah-pindah restoran. Dia lagi tungguin lu sakit, bener. Serius. Dia tunggu tuh. Ini yang disebut mengutuk. Mau ngetes? Lu ambil di Google foto tangan yang lagi diinfus. Posting. 10 orang pertama yang bertanya kau sakit apa, salah satu di antara mereka itu orangnya. Baru dia tanya, atlet apa? Sudah ini dia bajingannya, ini dia. Dia tunggu kau lama itu. Dia tunggu kau lama, makan banyak, liburan banyak ya. Nah, sudah. Ada orang-orang yang menantikan hari sialmu tiba. Nah yang terakhir ini adalah orang yang mencaci kamu. Ini bukan memaki loh. Dalam secara konteks di apa yang dimaksud Yesus adalah orang yang suka mematahkan profil diri seseorang. Ini mencaci. Ya. Ibu nama siapa Bu? Biasa dipanggil siapa Ibu? Ibu yang nomor 2 ini di belakang. Ya, Ibu. Ana. Ibu Ana.
Oke, kalau Ayla mobil, ini Aina. Iya. Ibu Aina. Ibu siapa? Ambar. Jadi, ibu siapa namanya? Ibu Nani. Ibu Aina lagi ngobrol sama Ibu Ambar. Ngebahas yang baik-baik tentang Ibu Nani. Oke. Datanglah si pencaci. Ngobrolin apa? Itu Cinani. Cinani yang itu? Iya. Yang Cina tapi bule? Iya. Ya kan? Ya. Terus si pencaci ngomong gini nih. Udah kenal lama sama Cinani? Belum sih. Oh. Ini Ibu Aina sama Ambar baru tanya. Emang kenapa? Oh, udah ntar aja. Ntar kalau udah lama tahu juga tahu lah. Itu dia manusianya itu. Itu si pencaci. Ya. Dia patahin profil orang. Itu ada Pak Bu, ada. Bahkan yang model begini bisa cipika-cipiki ketemu sama kau. Karena keturunan Yudas Iskariot itu lanjut. Ya. Ada yang model begini. Ada. Dan Yesus bilang, kasihi mereka. Coba kita lihat apa yang harus kita buat. 1, kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Apa yang kau mau tunggu dari orang yang tidak tahu berterima kasih? Sudahlah kasihi saja mereka. Karena mereka memang manfaatkan kamu kok. Mereka lihat kamu itu kayak box ATM. Nggak apa-apa, itu masalah mereka, bukan masalah kau. Masalahmu jadi orang yang diberkati. Udah itu aja urusan kau. Kayaknya ketemu kamu tuh kayak ketemu THR begitu. Nggak apa-apa, memang ada begitu, ada. Sudahlah, jangan harapkan balasan. Karena setelah dia terima sesuatu daripadamu, sepersekian menit dia balik badan, dia sudah lupa wajahmu. Itulah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ada di lingkar keluarga, komunitas, gereja, ada. Nggak bisa kita bantai orang ini. Tidak bisa Bapak Gembala bikin program baptisan di kolam buaya khusus mereka yang tidak tahu berterima kasih. Nggak ada itu. Ya. Kasih mereka, jangan harapkan balasan. 2, kepada orang yang benci kamu, Yesus bilang berbuatlah baik. Tahu kenapa? Karena orang yang dipenuhi kebencian, kekurangan kebaikan dalam hidupnya. Makanya lihat apapun benci. Lihat ini itu enggak suka. Kemana-mana bertengkar. Siapapun yang dia kenal enggak cocok. Dengar ya, Yesus oleh karena kebenaran tidak disukai oleh banyak orang pada zamannya. Tapi bukan Yesus enggak cocok dengan semua orang. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau ada orang yang pindah gereja mana ribut, pindah gereja sini ribut, pindah sana ribut, iblis panggil dia bestie. Ya. Karena di mana dia ada gereja goyang sudah. Ya, goyang pasti kalau udah dia masuk itu. Kacau. Masuk baik-baik, gak dapat utangan, ngejelekin semua. Ada begini. Dia pikir gereja itu koperasi. Ya. Masuk cari mana bisa ditolong, minta tolong, cari mana ini. Belum lagi masuk hanya otaknya mau jualan. Nanti bisa jual ini, berjual itu, tawarin. Kalau udah ada orang yang tawarin produk dan bilang kasihanlah, itu berarti barang gak enak itu. Gak enak. Karena dia harusnya kalau jual makanan dia bilang ini enak, yakin coba deh. Pasti ketagihan lu. Nah itu Anda harus pertimbangkan. Kasihanlah udah bikin. Kalau gak laku derita loh. Ya kan? Ya. Tapi ini mereka-mereka memang yang penuh dengan kebencian. Butuh hal-hal baik. Yesus bilang impartasi kebaikan buat mereka. Lalu kemudian yang ketiga buat orang-orang yang mematahkan profil dirimu. Mereka ini orang-orang yang pengen hidup kayak kamu loh. Benar. Anda yang udah sebel dengan mobil tua Anda, dengar ya, masih banyak yang pengen mobil kayak Anda pakai. Benar. Apalagi pasangan tua Anda. Loh ini serius.
Ya, Bapak Ibu, Anda sebel dengan suami Anda karena ngoroknya, karena teledornya. Dengar ini, suamimu masih banyak yang mau nampung. Benar, oplak-oplak begitu, masih ada yang mau tampung. Makanya minta berkat buat orang yang ngutuk kamu, karena orang tersebut butuh restu Tuhan untuk mengalami hidup yang sama kayak kamu. Mungkin bentuknya beda, tapi setiap kali lihat kamu, dia pengen, aduh itu orang enak banget ya. Ya walaupun banyak orang yang picik ya, lewat rumah mewah ya pasti kalau tinggal di rumah itu tenang. Siapa bilang? Makin besar rumah, makin besar listrik, token mahal. Sementara kau bayar token 1 juta, 2 juta sebulan saja, kau marah-marah. Apalagi mau rumah besar. Karena itu berdoalah buat orang yang caci kamu. Karena orang yang selalu patahkan profil orang lain, tidak pernah lihat hal-hal baik dari orang lain. Berdoa buat mereka. Mereka itu sebetulnya juga rasa diri buruk. Tapi mereka caci supaya mereka kelihatan lebih baik. Orang-orang yang model begini dari masa kecil udah kelihatan. Beneran, dari kecilnya udah kelihatan. Dia suka ngebandingin dirinya dengan kejelekan orang. Aku nggak pelit, dia pelit loh. Dia lebih pelit. Tapi kamu pelit, dikit. Dari kecil memang sudah kelihatan. Bibitnya sudah ada. Dibilang nakal, dia ngaku, tapi dia akan bilang, yang sana lebih nakal. Ya, ini si pencaci itu begitu. Berdoa buat mereka. Kenapa? 2 hal ini penting. Yesus bolak-balik di awal bilang, apakah jasamu? Apakah jasamu? Apakah jasamu? Kita gak biasa ya orang Kristen dengar pahala. Betul ya? Tapi upah itu biasa di Alkitab kan? Sebagai orang Kristen, Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah di payment di depan. Di luar kekristenan, paymentnya di belakang. Makanya Anda dan saya disebut sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Tahu kenapa? Yesus yang disalib, kau yang diampuni. Itu namanya lebih daripada pemenang. Oleh karya di kayu salib, Anda dan saya dibenarkan. Amin. Tapi di luar sana, orang harus berupaya melakukan apa yang benar, supaya nantinya dia dibenarkan. Anda dan saya beda, paymentnya di depan. Anda dan saya dibenarkan dulu. Karena kita sudah dibenarkan, maka kita hidup benar. Begitu ya. Nah, dalam perjalanan itu, ada yang disebut upah. Ketika hari terakhir itu tiba, mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Mereka yang hidup akan terangkat. Lalu kemudian berkumpul di sebuah acara yang namanya Bema, pengadilan tahta Kristus. Di pengadilan tahta Kristus itu akan dibagikan 5 jenis mahkota. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, ada yang dapat 5, ada yang tidak dapat apa-apa. Apakah yang tidak dapat apa-apa, tidak selamat? Dia tetap selamat. Di hadapan Tuhan, di ruangan ini, Anda dan saya sekarang kita sama. Kita sama-sama pendosa yang diampuni. Amin. Tapi dalam hidup kekal nanti ada kasta di situ berdasarkan mahkota yang kita terima. Makanya tidak semua orang Kristen akan memerintah bersama dengan Kristus nantinya. Yang akan memerintah bersama dengan Kristus adalah mereka yang dapat mahkota. Apakah mereka yang dapat mahkota bisa jadi sombong di sorga? Tidak. Tapi mereka akan menjadi orang yang puas. Puas. Karena ketika Tuhan izinkan ada orang yang gak tahu terima kasih datang dalam hidupnya, dia kasihi orang itu. Karena ketika dia dikelilingi oleh pembenci, dia kasihi si pembenci. Jadi sebetulnya 4 kategori orang-orang kacau ini. Ya. Inilah orang-orang yang memberi Anda peluang untuk dapat upah. Amin. Mereka peluang kita. Makanya mereka yang nanti masuk surga nggak dapat mahkota, mereka akan selamat tapi menyesal seumur hidup.
karena mereka abaikan ini. Aduh, tahu begitu saya harusnya lebih panjang sabar. Coba di next lagi. Upah ini penting. Jangan sampai Anda selamat tapi penuh penyesalan sepanjang kekekalan. Pastikan Anda puas dalam hidup kekal nanti. Karena kau dikelilingi oleh 4 manusia yang tadi dalam hidupmu. Dan yang terakhir, kasihlah musuhmu karena kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu, secara hukum, de jure, iman, Anda dan saya sekarang anak Allah. Amin. Tapi secara de facto, Anda dan saya belum anak Allah. Yang menentukan adalah hari terakhir kita masing-masing. Adakah Anda serupa dengan Kristus atau tidak secara karakter? Kalau secara iman, semua sama. Semua sama-sama teriak haleluya. Semua menaikkan pujian yang sama. Tapi nanti ketika hari terakhir, itu menentukan. Ingat, yang masuk surga yang mirip Yesus. Dan kalau kau mau mirip Yesus, jangan lari dari para musuh yang tadi. Kasihi mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai di sini hamba-Mu berbicara, Roh-Mu berfirman lewat kebenaran. Kami terima dan tidak satu pun terlewat begitu saja. Firman menuntun kami sampai pada janji-Mu. Tingkap sorga terbuka bagi setiap kami yang percaya. Urapi kami untuk mengerti. Urapi kami juga untuk melakukannya. Sehingga semua tentang Kristus penuh di dalam setiap kami. Yang percaya sepakat, mau mengasihi musuh, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh diteguhkan dalam iman percaya kami Tuhan. Kami boleh ditegur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sungguh percaya Tuhan memelihara gereja Tuhan di tempat ini. Jemaat-jemaat-Mu tetap setia dan kuat menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada Tuhan. Kami terus berdoa bagi setiap pemimpin, hamba-hamba Tuhan yang ada dalam gereja Tuhan di tempat ini. Selalu bersatu hati, bergandengan tangan, bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan, menjangkau jiwa Tuhan. Kami terus berdoa, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu untuk ibadah-ibadah nanti sore di pos-pos PI Tuhan. Biarlah ada banyak orang yang datang Tuhan. Ada banyak yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Berkati mereka yang melayani Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan akan menopang mereka, memampukan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan usai ibadah ini Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan bertemu dengan orang yang kami kasihi. Kami akan bersaksi tentang kasih Tuhan. Berkati perjalanan kami Tuhan. Kendaraan kami yang kami pakai. Kami boleh tiba dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tanganmu tinggi. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita yang di surga. Dalam penyertaan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh pertolongan Roh Kudus yang terus menolong kita dan memampukan kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday.